Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, pasti sehat ya. Coba kursinya dirapikan terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, pokoknya Ibu mau kelas ini tuh bersih dan rapi. Itu kalau semisal ada sampah di bawah silakan diambil terus dibuang ke tempat sampah, oke? Siap, oke. Kali ini sebelum pembelajaran dimulai, mohon ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mbak Mei, ketua kelas, tolong dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke, kali ini Ibu akan membahas materi statistika. Sebelum ke pembahasan materi, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini. Yang pertama 3.2 yaitu untuk menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian ada KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian dan hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian adapun indikatornya, yang pertama 3.2.1 mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian ada indikator yang ke 3.2.2 menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian ada indikator yang terakhir 3.2.3 menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama mendeskripsikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, frekuensi, dan objek. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama ini itu kita dituntut untuk bisa mendeskripsikan sebuah data. Kemudian yang kedua, agar kita bisa membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dapat membaca tabel histogram, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan objek. Oke, selanjutnya untuk penilaian pada pelajaran hari ini yaitu yang pertama partisipasi. Partisipasi 15%, untuk keaktifan 10%, untuk tugas 15%, untuk UTS 30%, untuk UAS 30%. Apakah pada setuju anak-anak? Setuju. Oke, setuju ya. Langsung saja ke pembahasan materi. Ya, pembahasan materi ini ada tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan objek. Tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal. Contohnya seperti ini. Nah, ini itu dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi tunggal. Biasanya tabel distribusi frekuensi tunggal ini digunakan untuk mengukur data yang relatif sedikit. Nah, kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Contohnya seperti itu tabelnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Tahu kan perbedaannya? Mana yang tunggal dan mana yang kelompok? Tahu. Ya, jadi kalau semisal frekuensi tunggal itu biasanya nilainya itu sedikit, tapi kalau yang kelompok itu nilainya banyak kayak gitu. Kemudian di dalam tabel distribusi frekuensi kelompok ini ada bagian-bagiannya. Nah, ada yang tahu yang saya gambarin ini termasuk apa? Ya, betul. Ini adalah interval kelas. Interval kelas yang pertama berapa? Mbak Mei ini berapa?
41 sampai dengan 50. Ya. Untuk interval kelas yang kedua, 51 sampai 60. ya. Untuk interval yang ketiga berapa? 61 sampai 70. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ya. Kemudian ada yang saya lingkarin ini termasuk apa? Batas atas. Ya betul. Batas Bukan, ini namanya batas bawah. Batas bawah kelas interval yang Iya, pertama berapa? 41. Ya betul. Batas bawah kelas interval yang kedua berapa? 51. Ya, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Nah, yang saya lingkarin ini, Batas atas. ya betul, batas atas. Mas Arul, bisa? Batas. Nah, batas atas kelas interval yang pertama berapa? Bukan, kan ini batas atas, Mas. Batas atasnya ini. Kalau batas atas interval kelas pertama itu berarti ini. Ini kelas ke 2. Nah, bisa dipahami? Bisa. Arul tidur, Bu. Arul Nah, tidur. terus kita akan menentukan tepi kelas. Di situ rumusnya tepi kelas berapa? Apa rumusnya? Tepi bawah, Untuk BB. Ya, jadi untuk menentukan tepi bawah kelas, rumusnya yaitu batas bawah dikurangi 0,5. TB sama dengan BB dikurangi 0,5. Nah, untuk interval kelas pertama yaitu berapa? Di situ. Batas bawahnya berapa? 41. Oke, 41 dikurangi 0,5 berapa? 40,5. 0,5. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk menentukan tepi kelas atas, rumusnya yaitu apa? PA Ya, batas atas ditambah ditambah 0,5. 0,5. Batas atasnya berapa di situ? 50. Ya, 50 ditambah 0,5 5. berapa? 50,5. Ya, betul. Dan seterusnya ya. Ya. Untuk menentukan titik tengah. Untuk menentukan titik tengahnya itu setengah dari batas atas, batas bawah ditambah dengan batas atas. Nah, batas atasnya berapa? Batas bawah berapa? Batas bawahnya kan 41. Ya. Ya. Ya, ini titik tengah ya. Ya. Titik tengah. Sama dengan setengah dari batas bawah berapa? 41. Oke, 41 ditambah batas atas kelas pertama berapa? 50. Oke. Berapa? 1/2 91. Ya, berapa maka? 45,5. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk menentukan panjang kelas yaitu selisih tepi bawah dan tepi atas. Jadi tadi tepi bawahnya berapa? 41. Tepi bawahnya kan 40,5. Nah, selisihnya dari 45 sama batas atasnya tadi berapa? 50,5 ya. Ya. 50,5 dikurangi 40,5 berapa? 10. Ya, jadi panjang kelasnya adalah 10. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Yang kedua yaitu histogram dan poligon frekuensi. Nah, histogram dan poligon frekuensi ini biasanya bentuknya grafik diagram batang. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Bu, gimana? Oh iya, monggo silakan. Nah, langkah yang pertama itu kita harus menentukan batas atas dan batas bawah. Ada yang bisa? Batas bawah dari interval kelas pertama berapa? 35. Ya, tadi kan batas bawah kan rumusnya ini dikurangi 34,5. Jadi di sini adalah 34,5. iya betul. Terus tapi bawah yang kedua berapa? Dikurangi 0,5. 39,5. Terus 44,5. benar. Ini berapa? 44,5. Ya, ini 49,5. ini berapa? 54,5. Dan seterusnya. Ya. Bisa. Bisa. Nah, untuk menentukan tepi atas yaitu Ditambah. ini dikurangi 0,5. Ditambah. Ditambah ya.
sudah selesai, belnya sudah selesai, maka ibu cukupkan saja hari ini. Pokoknya kalian harus banyak-banyak berlatih saja ya untuk materi ini. Terus ibu mau ngasih tugas. Nah, untuk tugasnya itu LKS halaman 72 ada 5 soal esai beserta caranya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan ke ibu lewat japri, juga bisa, boleh ya. Oke, siap. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Monggo ketua kelas ditutupin berdoa. Tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Oke, itu saja hari ini ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi